Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik, shalom Lausari. Shalom juga Lause kita. Nah adik-adik, hari ini kita kembali mau datang untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, terus juga mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Langsung kasih waktu kalian untuk mempersiapkan diri. Coba duduk yang rapi, kemudian mungkin laptopnya atau apa mau di setting dulu sedikit. Suaranya, brightness-nya, terserah kalian, oke? Sudah? Sudah siap? Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Langsung aja kita semua menyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Dengan sikap hormat ya Lause. Yes. Hormat bagi Allah Bapa, Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, langsung aja kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kembali kami boleh diberikan tubuh yang sehat, kami boleh kembali beribadah, kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, kiranya Engkau sertai agar ibadah kami hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dari lagu-lagu yang kami nyanyikan, tingkah laku kami, sikap kami, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, nah kita mau lanjutin ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu yang bilang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, Kasih. berarti mengasihi sesama dan semua harus dengan kasih Tuhan ya Lause. Betul, boleh gak kalau misalkan ada koko atau cici yang atau dede yang bandel-bandel terus kamu bilang teriak-teriak langsung marahin. Boleh gak? Enggak boleh Lause. Karena enggak mengasihi kan? Karena bukan tindakan kasih kalau marah-marah Boleh ya. gak pukul-pukul? Enggak boleh, sakit dong Lause. Sakit ya, marah-marah pukul-pukul nggak boleh ya adik-adik. Nah yang kita mau lakukan apa Lause? Mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Betul, kalau gitu kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, tadi kita sudah nyanyikan satu lagu yang bilang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu emang seberapa besar sih? Kalian tahu gak adik-adik? Oh. Berapa Lause? Kasih tahu gak adik-adik? Wah, berapa besar sih kasih Tuhan itu? Tidak terhingga Lause. Tinggi, lebih tinggi dari gunung. Dalam, lebih dalam dari lautan. Bahkan lebar, lebih lebar dari dunia ini Lause. Betul, karena sampai dia mengasihinya kita manusia itu, dia sampai rela mati di atas kayu salib dan menjadi juru selamat manusia. Iya, juru selamat manusia. Dia adalah satu-satunya penolongku yang sungguh. Tapi Lause, penolong itu bukan cuman penolong, ya betul sih, Yesus itu penolong kita dari maut ya Lause ya. Tapi Yesus itu juga menolong kita dari semua hal, sepanjang hidup kita.
Jadi Tuhan Yesus waktu mati, waktu bangkit, dia naik ke surga, bukan berarti dia tinggalin kita ya Lause. Betul. Dia masih menolong kita sepanjang hidup kita ya Lause ya. Yes. Waduh, bersyukur sekali. Yuk kita naikkan pujian ini ya Lause. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, Puji Tuhan, upamu besar di sorga. oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Sekali lagi ya Lause. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji Akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Lause, ya, gimana sih supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti? tadi kan kita udah naikkan pujian bahwa Yesus akan kembali. Tapi kalau misalnya kita nggak patuh dan taat, bagaimana? Alkitab pernah bilang, aku tidak mengenal kamu. Pergilah, enyahlah katanya gitu. Karena kita nggak patuh, kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau gitu kita harus percaya dan taat, patuh dan taat ya sama Tuhan. Iya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu adik-adik, kita harus Iya. patuh dan taat. Nah, kalau begitu, enggak, nanti Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Padahal Ngeri dari banget kecil kan kita ya. sekolah minggu. Iya. Wah, gawat banget. Jadi adik-adik kita harus percaya dan patuh ya Lause ya. Sama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya Lause. yes. Trust and And obey. obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust And obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kita ulangi dari awal. When we walk with the Lord In the light of His word, what a glory He sheds on our way. while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang tegak, dengan sikap hormat. Semua bangkit berdiri. Udah siap, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Gimana caranya Lause? Ada 2 cara kan? Ada 2 cara Lause. Ya, yang pertama,
Seperti biasa, kita kumpulin uang yang kita punya di satu kotak, dan saat kita bisa datang ke gereja lagi, baru kita bawa Lause. Betul. Yang kedua, kita bisa scan QR, ada di layar adik-adik semua ya. Minta bantuan papa atau mama atau orang-orang dewasa di rumah untuk scan ya. Dan jangan lupa tambahkan angka 1 di belakang. Di akhir persembahan iya, adik-adik di akhir angkanya itu ya Lause ya. Betul. Di akhir angka. Misalnya adik-adik mau transfer 100.000, berarti 1000001. Ya, jangan lupa. Oke, kita akan menaikkan pujian persembahan kami pada hari ini. Berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, berkat daripada Tuhan bukan cuman uang, bukan cuman hal mobil, rumah bagus atau hal-hal yang terlihat. Tapi kesehatan yang baik, kami dikasihi oleh Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan adalah berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan uang kami sebagai tanda bahwa kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja yang mengelola persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memberikan seluruh hidup kami dipakai oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Lause, tadi kita udah memuji Tuhan. Kita sudah pengakuan dan rasuli, sudah persembahan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, begitu juga kita nih merindukan firman Tuhan gitu ya Lause. Betul Lause, kalau gitu kita nyanyiin satu lagu ya Lause. Ya. Untuk mempersiapkan hati kita yang judulnya Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hati. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Apa kabar? Shalom, Lause. Senang sekali kita bisa bertemu di hari Minggu ini. Semuanya mukanya ceria, siap mendengarkan firman Tuhan? Wih, pada masih ngantuk rupanya. Belum sikat gigi ya? Siapa yang belum sikat gigi? Udah ya? Nah, Lause Irwan udah sikat gigi ya. Wah, Lause lihat kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi dengar suara Tuhan, hati kita harus sukacita. Ya. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita masuk dalam doa ya. Yuk. Terima kasih Bapak atas berkat dan anugerah-Mu. Pada hari ini kami diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan kembali. Tuhan Yesus, ajar kami duduk dengan tenang, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pengertian, sehingga kami mengerti apa yang difirmankan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara apa itu? Suara apa itu? Kedengeran nggak? Ya, itu suara. Nggak kedengeran. Nggak dengar ya? Suaranya kecil. Kecil sekali ya? Wah. Kecil dikit, tapi masih dengar. Dikit tapi masih dengar. Ya, masih kedengaran. Nah, apa tuh? Kering pos. Ya, berarti Lause Irwan menyimak ya. Nah, yang lain kemana nih? Masih bobok. Ternyata ada tukang pos datang. Wah, kalau tukang pos datang ya biasanya kita senang sekali. Karena pasti kita menerima sesuatu yang tidak kita duga. Nah, yang kita tidak duga itu bisa sukacita, bisa juga yang aduh, kok nggak yang seperti saya harapkan? Ya. Nah, biasanya kita kalau menerima surat itu, kita membaca sebuah apa? Mendapat sebuah? Siapa yang mau jawab? Surat. Kalau terima surat, kita biasa baca sebuah Kalimat. Sebuah kalimat. Kalimat. Sebuah berita. Ya. Wah, berita. Surat dapat berita. Kevin dapat grand prize. Woi, hore, senang sekali ya. Tapi kalau misalnya dapat surat, Kevin hari ini seminggu di rumah aja, nggak boleh keluar. Sedih dah. Nah, pada abad pertama zaman dulu ada kesamaan dengan kita. Ya. Mereka juga sering menulis surat. Nah, surat-surat yang mereka tulis itu karena mereka tidak bisa mengirim surat, mengirim berita seperti kita saat ini. Punya HP, tinggal WA. Ya, mereka harus menulis surat karena tinggalnya mereka sangat berjauhan. Dan surat yang mereka tulis menyampaikan berita-berita seperti kita, ya. Tapi ada perbedaannya. Kalau kita mau tulis surat, gampang. Tinggal ambil apa? Kalau mau tulis surat, kita biasanya di mana? Kalau zaman sekarang pakai WhatsApp. Pakai WA. Itu yang modern. Yang modern pakai udah Gmail. pakai WA. Ya, email modern juga modern. Yang agak ini pakai apa? WA. Pakai kertas. Iya. Zaman dulu pakai kertas. Kalau dulu lagi susah kalau mau tulis surat. Butuh orang untuk sampaikan. Betul, butuh orang yang sampaikan. Terus, 2, mereka kalau mau nulis, mereka harus bikin perkamen dulu. Perkamen itu apa sih, Lause? Nih dia nih perkamen nih. Perkamen itu adalah
sebuah bentuk yang dibuat dari kulit binatang, biasanya dari kulit domba atau kulit kambing. Nah, mereka harus keringkan dulu. Setelah itu mereka baru menjadikan sebuah perkamen. Perkamen itu yang warna coklat atau dari papirus. Nah, kalau papirus ini adalah lembaran yang terbuat dari alang-alang. Mereka bikin dulu menjadi sebuah kertas yang bisa ditulis. Dan tulisnya juga nggak seperti kita, tinggal ambil pen, TikTok, udah nulis. Kalau dulu nulisnya tuh kayak film kungfu zaman dulu. Pakai bulu dan tinta. Iya, pakai pensil bambu bikin, tok-tok di tinta, tulis. Tok-tok di tinta, tulis. Terus ditiup-tiup keringin dulu. Setelah kering, baru digulung. Setelah digulung, diikat, baru dikirim. Ya, dikirim oleh seorang utusan. Nah, jadi nggak gampang kalau tulis surat zaman dulu. Ya, dan kita ketahui kitab dalam perjanjian baru ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Kitab dalam perjanjian baru semuanya jumlahnya berapa? 3 kali 9. 27. Ya, 27. Nah, dari 27 kitab itu, 21 diantaranya adalah berupa surat-surat. Ya, 21 diantaranya berupa surat-surat. Nah, dari semua surat itu, 13 diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. Wih, ternyata Rasul Paulus suka mengirim surat ya. Nah, Rasul Paulus mengirim surat 13 surat. Tuh. Dari Galatia, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, banyak 13 surat. Dan ditulis dalam kurun waktu 20 tahun. Lama sekali ya. 20 tahun loh tulis surat itu. Dan sebagian besar surat yang ditulisnya itu menurut suatu bentuk baku, ya, penulisannya dalam surat Yunani koine, dalam bentuk yang baku, kecuali ada satu dalam bentuk yang formal, yaitu kitab Ibrani, tapi itu bukan Rasul Paulus yang tulis, ya. Nah, biasanya penulisan surat Yunani yang dalam bentuk baku itu dibagi menjadi 3 bagian. Biasanya ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, kalau pembukaan itu biasanya kan kita kan tulis, halo, apa kabar teman? Gitu ya. Tapi kalau si Paulus ini, dia menyampaikan salamnya dalam bentuk yang khas, unik. Dia pakai dia ambil dari 2 bahasa. Nah, bahasa yang dia ambil dalam bahasa Yunani, dia ambil salam kasih karunia. Nah, orang Yunani itu kalau kasih salam biasa kasih karunia, dimulai dengan begitu, atau dalam anugerah, ya. Nah, tapi kalau tipenya orang Ibrani kasih salam itu dengan kata hai saudara, damai sejahtera, damai, selalu ngomongnya pakai damai. Nah, Rasul Paulus menggabungkan 2 kata ini, kata Yunani dengan kata Ibrani, menjadi satu salam yang sangat indah dan dikenal dengan salam orang-orang Kristen khususnya. Salam apa yuk anak-anak kalau digabung gimana? Shalom. Shalom kependekan. Tadi Lausu bilang tadi bahasa Yunani kasih karunia. Bahasa Ibrani damai. Kalau digabungkan jadi apa? Yuk. Kasih karunia bahasa Yunani, Ibraninya damai. Kalau digabungkan jadi salam damai sejahtera. Betul. Mirip-mirip ya, tapi betul. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pernah dengar salam seperti itu? Ya, di dalam Alkitab suka dikatakan seperti itu.
kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, di dalam dua berkat dari Allah ini, Paulus mengingatkan orang-orang percaya tentang yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, kepada mereka juga. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan sudah datang dan Tuhan berikan Yesus Kristus, anaknya, datang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Nah, selama pelayanan Paulus menulis surat-surat ini untuk, yuk kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Apa tuh? Untuk apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Selama pelayanannya Paulus menulis surat-surat untuk apa? Siapa yang bisa bantu? David? Atau siapa yang bisa bantu? Pertanyaannya tadi apa, Lausya? Selama pelayanannya Paulus menulis surat-surat untuk apa? Surat-suratnya. Jawabannya ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Karena Paulus menulis surat ini bukan karena kepandaian dia, tapi Karena untuk mengajar ya. Oh iya betul, untuk mengajar. Kedua, siapa yang bisa bantu Lausul lagi? Selain 2 mengajar. Timotius berapa? 2 Timotius 3 ayat 16. Oke. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, betul. Ya, karena Paulus menulis surat ini bukan karena kebiasaan Paulus, tapi karena Tuhan yang memberikan ilham kepada Paulus. Ya, jadi surat-surat Paulus ini dituliskan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, dan juga untuk menguatkan orang-orang percaya. Ya, bukan hanya kepada Paulus atau orang-orang yang menerima surat, tapi kepada kita juga. Ya, surat-surat Paulus ini. Dan Paulus menjelaskan bahwa Injil datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk orang non-Yahudi juga, termasuk untuk diri kita. Ya, semua diri kita adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah Allah yang menyelamatkan. Kalian butuh nggak keselamatan dari Allah? Butuh. Butuh ya. Nah, kita perlu keselamatan dari Allah, anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Jadi, bisa nggak kita menyelamatkan diri kita sendiri? Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Allah, bisa nggak? Bisa nggak kita tolong diri kita sendiri? Tidak. Tidak bisa. Karena manusia ini sering kali jatuh dalam dosa seperti kita. Ya, kita bilang, Tuhan hari ini saya nggak mau dosa deh. Diajak teman berbohong, kita ikut berbohong meskipun sedikit. Ya, jadi manusia tidak bisa lepas dari dosa. Kita perlu keselamatan dari Allah. Keselamatan adalah karunia Allah bagi setiap orang yang percaya. Ya, Tuhan sediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi anak-anak pun harus percaya kepada Tuhan Yesus baru bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, dari 13 surat yang ditulis oleh Paulus adalah surat-surat yang diilhamkan Allah. Tadi Lau sudah ngomong ya, bukan karena kepandaian Paulus, tapi ini semua diilhamkan oleh Allah. Tadi kita sudah lihat ya, 13 surat Paulus. Tadi yang pertama apa tuh? Mungkin Lausel Christine kasih intipan ya. 13 surat Paulus. Yang pertama apa tuh? Siapa yang tahu?
Tesalonika. Belum. Kesinian dikit, ke kiri dikit. Yang sendirian tuh. Sebelum Galatia. Galatia, iya. Galatia adalah surat kepada jemaat di Galatia. Nah, Paulus menulisnya pada saat dia ada di Antioquia. Ya. Yuk kita buka Galatia 2 ayat 16. Yuk anak-anak kita buka semua ya. Galatia 2 ayat 16. Siapa yang sudah dapat? Galatia 2 ayat 16. Minta Triksi ya. Oh, Kevin yang dapat. Oh, ya. Oke, Kevin yang baca. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Paulus di dalam Galatia 2 ayat 16 ini mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan hanya oleh titik-titik Iman. Allah. Selain iman, ayo. Oleh karena anugerah Allah melalui, tadi Kevin udah jawab benar tuh. Iman. Melalui iman di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita diingatkan bahwa kita dibenarkan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, di sini melakukan hukum Taurat ya ada seperti kayak sewaktu kewajiban-kewajiban. Misalnya pada hari Senin ada kewajiban, misal ya ini ya contoh ya, misalnya setiap hari Senin kita harus puasa, misalnya tidak makan seharian. Bukan karena itu kita diselamatkan, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Nah, setelah surat Galatia, Paulus menulis surat apa? 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Ya, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Nah, di dalam kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini ada 2 tema utama yang kita temukan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yuk kita buka ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Langsung minta Satya ya. Satya bacain ya. Lausnya kitabnya apa tadi? Lausnya nggak kedengaran. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Udah? Satya udah dapat? Sudah. Ya, coba Satya bacakan ya. Salam. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, di dalam 1 dan 2 Tesalonika ini ada 2 tema utama. Ya. Apakah 2 tema utama itu? 1, ada salam. Salam apa itu? Siapa yang bisa jawab? Triksi. Ayo coba Triksi. Salam dari Allah apa? Triksi mana nih Triksi?
Nggak dengeri suara Trix ini? Belum dapat, Masya. Oh, belum dapat. Ayo siapa yang dapat? Bisa bantuin Lause. 2 tema utama yang dibahas dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Susah ya? Langsung kasih ini dia ya, kasih clue ya. Salam dari Allah yaitu semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Jadi kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kedua, menceritakan tentang kedatangan Yesus Tuhan kita. Nah, 1 dan 2 Tesalonika ini ditulis kira-kira pada sekitar 50 sampai 52 Masehi. Nah, setelah 1 dan 2 Tesalonika, kitab apa lagi yang ditulis nih? Ayo, iya, 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, dalam 1 dan 2 Korintus ini kita mendapati bahwa Rasul Paulus seringkali menulis kata titik-titik di dalam 1 Korintus 13. Kita sering menemukan di dalam 1 Korintus 13 ini Rasul Paulus sering menekankan kata titik-titik-titik. Siapa yang bisa? Kasih. Kasih. Iya, yang seperti kita lagu. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Gampang ya. Kalau kita ngomong, kalau kita nyanyi, gampang ya. Kasih. Tapi kalau kita suruh mengasihi orang, kayaknya pikir-pikir dulu ya. Gampang-gampang susah. Kita bisa mengasihi orang yang kasih sama kita. Tapi kalau kita suruh mengasihi orang yang kita sebelin banget, sorry deh ya. Bisa nggak kita mengasihi orang yang sebel banget sama kita? Yang kita Bisa. 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 Ya. Tapi Devin juga bisa ya? bisa tapi susah. Bisa tapi susah. Nah, sekarang langsung tanya. Kalau kita punya barang nih, yang kita sayang sekali. Bisa nggak kita memberi barang itu kepada orang yang membutuhkan? Misalnya langsung Bisa. 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 Ini pensilnya sayang banget nih, paling aku demen nih. Tapi teman aku nggak punya pensil. Bisa nggak pensil ini aku kasih? Bisa. Bisa ya, bagus. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus dan 2 Korintus, Paulus mengajar kita tentang kasih. Dan setelah 1 dan 2 Korintus, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang 1 surat Paulus ini yang Lause Eli ceritakan minggu lalu. Surat apa? Ayo. Lause Eli minggu lalu cerita tentang surat. Wah, lupa-lupa ingat ya. Roma. Iya. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang surat Roma. Nah, di dalam surat Roma ini kita belajar tentang Injil. Ya, Injil Yesus Kristus. Minggu lalu sudah diceritakan ya. Nah, di dalam surat-surat yang lain ada 4 surat yang dikatakan surat penjara. Ada 4 surat yang dikatakan surat penjara. Kira-kira surat apa ya? 4 surat dikatakan surat penjara. Yaitu kitab Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Mengapa keempat surat ini disebut surat penjara ya? Oh, ternyata si Paulus menulis keempat surat ini waktu saat dia di penjara. Makanya keempat surat ini ditulis surat penjara. Ya, coba langsung tanya.
4 surat yang disebut surat penjara, surat apa aja? Ayo. Lupa. Mateng dah. Belum besok Lucian, udah lupa. Efesus. Ayo 4 surat yang Rasul Paulus tulis di dalam penjara, makanya disebut surat penjara. Tadi lo sudah sebut 4. Udah sebutin. Apa? Efesus. Duanya lupa. Efesus, depannya F, satu lagi F. Filipi. Filipi, depannya K. Korintus. Kolose, depannya F lagi. Belakangnya N. Filemon. Iya, biasa kan suka minum es lemon tea, masa lupa. Nama si Filemon, kan minum es lemon tea 1. Nah, ya, jangan lupa sama si Filemon. Nah, di dalam kitab Filemon ini, Paulus menulis surat kepada Filemon berkaitan dengan budaknya yang melarikan diri. Nah, waktu itu si Filemon punya budak ternyata. Kalau zaman dulu kan kalau udah jadi budak nggak boleh lari dari tuannya kan. Kalau lari dari tuannya itu adalah satu pelanggaran. Ya. Nah, ternyata budaknya si Filemon ini melarikan diri. Budaknya bernama Onesimus. Dan Paulus menulis surat kepada Filemon bahwa Onesimus sekarang sudah bertobat, sudah baik, dan minta Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Ya, dan dalam kitab Filipi, Paulus berfokus pada tema-tema mengenai sukacita, kesatuan, dan ketekunan. Makanya dalam Filipi 4 ayat 4 suka berkata apa? Ayo kita buka Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Dea mana nih Dea? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, itulah kitab-kitab, 4 kitab yang ditulis saat Paulus ada di dalam penjara. Dan selanjutnya ada lagi kitab-kitab yang disebut surat-surat pastoral. Nah, yaitu ada tiga terakhir. Apa? Ayo. 1 Timotius, Ya. 2 Timotius. 1 Timotius, 2 Timotius, satu lagi? Titus. Iya. Nah, dalam 1 Timotius dan 2 Timotius dan Titus dikenal sebagai surat pastoral karena terdapat keyakinan bahwa 1 Timotius dan Titus ditulis selama perjalanan misi Paulus yang keempat. Wah, ternyata Paulus ada misi ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ya, para penatua di sini dinamakan penilik jemaat karena mereka mengawasi pekerjaan jemaat. Paulus juga menjelaskan bagaimana hidup di dalam rumah Allah di gereja. Ya, seperti kita kan kalau di rumah Tuhan kan juga nggak boleh sembarangan. Kayak sekarang dengar firman Tuhan diranjang sambil tidur-tiduran. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita juga harus dengan sikap yang sopan dan hormat. Ya. Nah, dalam kitab Titus, Paulus menjelaskan bagaimana suatu jemaat yang teratur harus berfungsi dalam dunia yang tidak teratur. Apa sih artinya? Artinya kita sebagai orang-orang Kristen ini harus menjalankan firman Tuhan, jangan ikut-ikutan dunia. Dibilang buang sampah sembarangan aja boleh. Jangan, kita jadi anak Tuhan harus hidup teratur. Buang sampah pada tempatnya. Setiap pagi atau malam rajin berdoa, baca firman Tuhan. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat 13 surat Paulus dari Galatia sampai ke Titus. Tapi kalau di Alkitab tulisnya habis Kisah Para Rasul bukan Galatia. Habis Kisah Para Rasul kok tulisnya kitab apa ya tuh? Apa tuh?
Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih tahu lause nggak? Kan di sini kan pertama lause ceritanya tentang Galatia kan, tapi kok di Alkitab habis Kisah Para Rasul bukan Galatia? Habis Kisah Para Rasul kitab apa ya anak-anak ya? Ya bisa Kisah Para Rasul. Yohanes, salah. Roma. Salah. Roma, iya betul. Nah, ternyata urutan-urutan di dalam Alkitab, kitab-kitab yang ditulis itu bukan berdasarkan surat pertama yang Paulus tulis atau surat kedua yang Paulus tulis, bukan. Ternyata urutan-urutan yang ada di dalam Alkitab itu disusun berdasarkan panjangnya surat. Nah, yang paling panjang adalah surat yang Paulus tulis adalah kitab Roma. Jadi pertama yang ditulis Roma. Nah, dan yang terpendek adalah kitab Filemon. Jadi di dalam urutan-urutan di dalam Alkitab ini disusun berdasarkan panjangnya surat. Nah, anak-anak, semua tulisan Paulus merupakan firman Allah yang ditujukan bagi kita. Jadi aplikasinya semua tulisan Paulus merupakan firman Allah yang ditujukan bagi kita, orang percaya di segala zaman. Makanya marilah kita menghargai firman Allah dan hidup di dalamnya. Nah, saya akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan ayat hafalan 1 Korintus 13 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama ya, 1 Korintus 13 ayat 1. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, kita baca sekali lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 1. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, ini adalah ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, karena kita secara online, kalau dulu nggak secara online, langsung minta anak-anak nanti setiap minggu 1 Korintus 13 ayat 1, minggu depan 1 Korintus 13 ayat 2. Nanti kita bisa hafal semua 1 Korintus 13. Tapi karena secara online kita susah ketemunya ya. Jadi hari ini kita hafal 1 Korintus 13. Semoga minggu depan jangan dilupain ya ayat hafalannya ya. Semuanya hafal ya. Nanti minggu depan langsung yang bercerita akan bertanya, udah hafal 1 Korintus 13 ayat 1? Gitu. Ya. Yuk kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami mendapatkan kabar yang sukacita bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh-Mu. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya diserahkan pada Lause Christine. Oke, terima kasih Lause Cencu. Nah, sekarang anak-anak silakan kalian mengambil pensil atau pulpen, lalu mengambil 1 buah kertas, ya. 1 buah kertas dan juga alat tulis. Oke, sudah ready? Nah, di kertas yang kalian punya, silahkan buat
seperti ini ya. 3 kali 3. Jadi kotak 3 kali 3. Jadi semua ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Oke ya, hari ini kita main bingo ya. Sudah pernah kan main bingo ya? Oke. Buat dulu 9 kotak. Sudah. Sudah. Wah, Sean, cepat sekali, Sean. Oke, 9 kotak. Lalu, di dalam kotak itu, sebentar ya, Lause bantu share screen lagi. Di dalam kotak ini, silahkan kalian tuliskan nama kitab yang berikut ini. Ya, jadi ada 9 nama kitab. Galatia, Tesalonika, Korintus, Roma, Efesus, Kolose, Filemon, Filipi, Timotius. Jadi silahkan ya, misalnya acak. Misalnya di sini Lause mau tulis Galatia. Lalu di sini Lause tulis Roma. Jadi acak ya, semua kita nggak akan ada yang sama ya. Saya di sini Filipi. Lalu di sini Timotius. Lalu di sini Tesalonika, gitu ya. Silakan isi semua sampai semua kotak terisi dengan nama-nama kitab yang ada di sini. Kalau sudah, langsung bilang sudah. Nggak perlu sama kayak Lause ya. Silahkan acak ya. Kalian mau taruh nama-nama kitabnya di kotak yang mana? Sudah, Lause. Sudah. Lause mau lihat. Sudah berapa yang ready? Boleh raise hand. Saya belum selesai, tunggu saya. Oh, belum selesai. Oke, yang ready saja. Yang ready, yang sudah ready boleh raise hand. Terus saya belum selesai semuanya. Oke deh. Yes, Oke, Davin sudah selesai. Oh, Losan Cencu juga udah selesai ya. Waduh, hebat. Tadi apa aja lo? Oh, apa saja? Oh, oke. Sebentar, Lause share. Nah, Galatia, Tesalonika, Korintus, Roma, Efesus, Kolose, Filemon, Filipi, Timotius. Oke, sudah. Oke, selesai. Semua udah selesai? Nah, Lause mau lihat dulu. Semua sudah selesai? Lause-lausenya juga udah selesai? Lause-lausenya. Oke, udah banyak. Oh, sudah banyak yang selesai ya? Sudah bisa main? Hah? Belum. Oh, belum. Oke, cepat ya. Langsung nanti kita main ya. Jadi nanti Lause akan putarkan wheel of name. Jadi spin. Jadi kalau misalnya contoh, spinnya dapat ke Galatia. Jadi nanti Galatianya yang dicoret gitu ya. Oke. Tapi Lause pastikan dulu nih, semua udah selesai belum ya? Oke, harusnya udah selesai lah ya. Cuman 9 kata loh. Bukan kita tulis. Lagi Lause. Oh, lagi. Belum selesai ya? Lause tadi. Ya. Kenapa? Tadi suruh ngapain? Suruh buat kolom. Nih, ada 3 kali 3, jadi 9 kolom. Lalu silahkan tuliskan semua yang ada di sini nih. Ini kan ada 9 nih ya, ada 9 nama kitab. Ditulis secara acak ya, nggak perlu sama dengan Lause. Tulis secara acak, misalnya di sini mau kalian tulis Kolose, mau di sini Filipi, tulislah secara acak ya. Oke, langsung. Oke, cepat-cepat ya. Kita punya waktu cuma dikit nih untuk main game. Gak usah kasih waktu 1 menit ya. 1 menit, rasa udah cukup.
Oke. Nah, semua ready? Jadi sekarang siap ya. Jadi kalau misalnya spinnya berputar dan dapat ke misalnya Filipina. Nah, ini contoh ya. Oh, langsung main aja lah, nggak usah contoh ya. Oke, sekarang boleh dihapus Tesalonika. Oke, sudah boleh dihapus. Jadi dicoret ya, yang mana Tesalonikanya, kolom yang tadi itu dicoret. Kalau siapa yang membentuk bingo, langsung kasih tahu ya. Oke. Yang kata yang kedua. Oke, kata yang kedua Roma. Wah. Ini pastinya kalau yang kata orang hoki, wah ini 2 kotak berturut-turut. Ini Saya Lause yang 2 kotak berturut-turut. Wah, berarti tinggal 1 lagi ya? Saya juga. Oke, kita lihat apa berikutnya. Maksudnya bingo itu gimana sih? Oh, nanti ya, habis ini ya. Oke, Filemon. Ini silakan dicoret Filemon. Oke. Satu lagi nanti jadi itu garis. Ya, siapa yang sudah dapat, sudah bingo? Boleh angkat tangannya. Belum. Lurus ya, langsung Christine. Iya. Bingo itu lurus semua kan? Iya, coba Ya. boleh lihat, Lause. Boleh Ya, lihat. saya punya kecil. Kayak spotlight. Angkat lagi, Seh. Ini bukan. Ya, yang lurus ya. Yang lurus ini atas. Wah, Cencu duluan. Wah, hebat sekali nih lo Cencu. Ada yang lain? Lain-lain belum ada? Kalau lewat ini kayak Masih ada yang belum ya? saya belum selesai. Kalau lewat sini, lewat atas bisa nggak? Oh, belum saya belum. Itu belum Iya, bingo. saya belum. Kalau saya cuma mau tanya, kalau ini naik gini bisa nggak? Gini. Diagonal maksudnya harus Diagonal boleh. Jadi sekali lagi ya, siapa yang menyusul lo secencu ya? Sekali lagi nih, kalau ada ya. Sebentar. Lo seputar lagi ya. Iya. Diagonal bisa. Diagonal bisa. Oke. Iya, Korintus. Ada yang sudah berhasil? Saya Belum. Siapa yang sudah? Saya. Oh, Steve. Coba Lause lihat Steve. Yang mana? Sebentar di spotlight dulu, Steve. Oh ya, Steve menyusul yang kedua. Oke ya. Nah, sudah ya. Nanti kita main bingo lain kali lagi ya. Nah, jadi yang beruntung hari ini adalah Lose Cencu dan juga Steve. Oke. Silahkan Lose Anita untuk pengumumannya. Off cam aja lah. Halo adik-adik, ada teman baru di sekolah minggu hari ini yang Zoom? Ada teman baru kah? Tidak ada ya? Masih teman lama semua ya? Oke, kalau gitu welcome setiap hari Minggu, dan untuk mengingatkan juga kepada teman-temannya kalau yang belum masuk ke dalam Zoom di sekolah minggu kita setiap minggu jam 10.45. Nah, untuk itu kita tadi waktu pembukaan Lausa Anita ada ingatkan, kita ada moto sekolah minggu. Siapa yang masih ingat nggak 3 moto kita? Pakai saling semua, ada yang ingat? Yang pertama? Saling berbagi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Iya, oke. Yang kedua? Saling berbagi. Bukan. Saling menolong. Saling menolong. Betul. Yang ketiga? Saling berbagi. Iya, oke, kita ulang bersama-sama ya. Semua boleh itu ya, unmute. Terus kita akan sebutkan moto kita bersama-sama. 1, sudah siap semua? 1, 2, 3. Saling mengasihi,
saling menolong, saling berbagi. Sekali lagi lebih cepat. 1, 2, 3. Saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi. Ya, kita belajar bersama-sama untuk moto tahun ini saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, mengikuti teladan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, oke. Lase Irwan ada pengumuman lain atau Lase Christine? Kayaknya hari ini teman-teman baru semua. Ya, Lase perhatikan masih ada ya yang dari PIK kali ya. Mungkin kalau kamu mungkin telat kali ya. Kalau memang Lase sih terima ya, kita terima sih. Kalau kamu masih mau di Pluit ya boleh. Tapi kalau mau ikut di PIK ya kalian jam 10 ya. Ya kalau memang lupa gitu. Ya minggu depan bisa join yang jam 10. Ya, okay. kita tetap welcome ya Lase-lase ya untuk adik-adik yang mungkin mereka tidak keburu ikut yang di jam 10, jadi mereka ikut di 10.45 ya. Oke, kalau misalnya ada yang belum mengetahui linknya, mungkin nanti bisa hubungin Lase atau apa, jadi boleh dapatkan linknya kembali ya untuk yang connect ke Zoom-nya Sekolah Minggu di PIK gitu ya. Semua adalah anak-anak Tuhan yang berbakti kepada Tuhan setiap minggu, jadi welcome. Oke, ada yang mau titip pokok doa nggak? Halo adik-adik semua, ada yang mau didoakan nggak? Adik-adik semua udah divaksin ya? Sudah divaksin semua? Coba angkat tangan. Sudah divaksin semua ya? Oke ya, Davin juga sudah semua. Sudah 2 kali ya vaksinnya semua ya. Salam sehat. Ya, jaga tetap ikut prokes ya. Dan tetap itu ya. Wah, Kevin ada kasih itu tuh. Ada itu ya. Ada sertifikatnya sudah ada ya. Oke ya. Ya, Lase Gieng sudah di booster. Ada yang mau titip doa nggak? Ada yang mau didoakan nggak? Atau kita minta nanti Lase memimpin ya, Lase Christine memimpin kita untuk adik-adik yang sedang ulangan ya, agar mereka tetap diberi hikmat pengetahuan, diberi ketelitian dalam melakukan setiap ulangan mereka. Oke? Ya, waktu saya kembalikan kepada Lase Christine. Minggu kemarin baru selesai ulangan harinya. Oh, cepat sekali ya. Mau cepat loh. Mungkin nggak seragam kali Lase Anita. Iya, karena kemarin saya dengar katanya anak-anak saya mau mulai ini ulangan nih, saya nggak bisa bantu, mereka harus sendiri. Karena ada orang tuanya yang sedang sakit gitu loh. Ya, kita tetap berdoa untuk keluarga yang sedang sakit ya, juga ya pada masa Covid ini banyak orang yang terpapar Covid juga. Kita tetap berdoa untuk mereka. Ya, saya kembalikan kepada Lase Christine. Oke, mari kita tutup kebaktian kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu boleh mengajar kami, firman-Mu Engkau berikan untuk menegur kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan untuk punya rasa cinta akan firman-Mu. Sehingga tiap hari firman-Mu ini boleh kami baca dan boleh kami renungkan serta lakukan. Tuhan, terus berkati sekolah minggu kami, meskipun kami harus tetap sekolah minggu secara online, tetapi kiranya Tuhan memberkati setiap hari minggu kami beribadah, kami boleh bertumbuh di dalam
di dalam Tuhan. Berkati juga lause-lause kami supaya terus diberikan hikmat bijaksana untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, untuk dapat terus setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa sepanjang minggu ke depan kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan, Engkau tolong buat kami yang akan mengikuti ulangan. Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan berikan kami hikmat bijaksana, kerajinan di dalam mempersiapkan diri untuk belajar. Kami rindu Tuhan, ulangan yang akan kami ikuti, kami dapat ikuti dengan baik, dan semua kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, mungkin juga di antara kami, atau juga keluarga kami, atau lose-lose kami yang sakit, ada yang terpapar COVID, Tuhan kami berdoa, Tuhan, Engkau kiranya memulihkan mereka. Tuhan pakai obat-obatan, makanan, minuman, waktu istirahat yang mereka lakukan. Semua itu Tuhan pakai untuk boleh menyembuhkan mereka. Terlebih lagi Tuhan, biarlah di saat kami sakit, kami boleh tetap sadar bahwa Tuhan, Engkau bersama dengan kami, dan Engkau pasti akan menolong kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan terus tolong bangsa dan negara kami supaya bisa melewati masa sulit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.